begini, ini mengenai dari isi kesepakatan ya. Dalam isi kesepakatan itu jelas dituliskan bahwa itu permintaan Aldi adalah mengenai hak wali ya, dan pola pengasuhan secara bersama bergantian. Nah, sementara dan itu memang disetujui oleh Ririn, ditandatangani bersama dengan saksi. Dan tidak membicarakan mengenai hak asuh, ya, tidak membicarakan mengenai hak asuh. Yang dibicarakan adalah mekanisme mengasuh secara bersama, merawat secara bersama, ya. Tetapi mengenai hak asuh yang ada sesuai dengan undang-undang itu tidak dibicarakan, dan itu yang diminta oleh termohon Ririn dalam hal ini. Jadi Ririn itu meminta hak asuh, ya. Sementara yang ada dalam kesepakatan adalah mengenai hak wali dan sistem pengasuhan secara bersama. Sedangkan sistem pengasuhannya pun berbeda ya Bu, bisa dibilang dikatakan kalau dari caranya pengasuh antara Ririn sama Aldi, benar nggak sih Bu ada perbedaan? Ya itu memang menjadi hal seperti yang tadi saya sampaikan, itu menjadi salah satu hal yang menjadikan ketidakcocokan di antara mereka, cara pandang mengenai pola asuh. Seperti apa Bu dalam arti kata, misalnya yang laki lebih ke materi aja yang dikasih, yang diberikan, sedangkan dari pihak yang perempuan tidak seperti itu, hanya yang perempuan harus lebih ke bertanggung jawab, mungkin misalnya kalau lagi bermain sendiri atau barang-barang dia punya tanggung jawab untuk merapikan. Apakah seperti itu salah satunya? Ya mungkin itu salah satunya, karena pasti adalah pola orang untuk mendidik anak itu kan beda-beda ya. Ibu dan ayah itu kadang berbeda, ada yang mau mainnya gadget aja, ada yang sambil bermainnya juga dengan membawa ayo bebas tapi tetap bertanggung jawab, diajarin anak itu seperti apa. Tapi mungkin saya menyambung juga yang disampaikan Mbak Riri tadi terkait dengan hak asuh ya. Kita mungkin harus memahami ya, di hukum kita ini adanya hak asuh dan hak pemeliharaan. Itu diatur di kompilasi hukum Islam, udah jelas. Anak yang belum mumayyiz atau di bawah 12 tahun itu hak asuhnya ada di ibu. Itu yang harus dijelaskan. Dan wali itu kalau kita, dan tidak boleh kita berbicara oh persepsinya beda, kita berbicara kesepakatan. Kalau persepsinya beda ya harus diadendum lagi, harus diubah lagi perjanjian. Kalau wali itu kalau orang tua masih ada, nggak ada itu perwalian. Jadi ini mungkin bisa jadi catatan itu bersama ya. Jadi yang ada itu hak asuh dan hak pemeliharaan itu seperti yang disampaikan juga dari statement sebelum-sebelumnya, sebelum dia mumayyiz, nah itu hak asuh berada di ibu. Artinya gitu. Artinya ada perbedaan Mas antara hak asuh dengan hak wali itu Mas? Kalau di sini sebenarnya ya kita nggak tahu itu hak wali itu sebenarnya nggak ada gitu, tidak kita pahami. Jadi kita nggak akan masuk pokok ke sana. Kita mau ke sana. Kita masuknya ke yang dimintakan oleh Ririn itu adalah hak asuhnya di situ. Iya. Sementara Aldi meminta. Mungkin saya tambahkan ya, bahwa sebagaimana tadi saya sampaikan dalam kesepakatan itu yang dibicarakan, yang disepakati adalah hak wali ada pada pemohon yaitu Aldi ya, dengan sistem pola pengasuhan secara bersama ya. Tapi mengenai apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya, peraturan mumayyiz tadi bahwa ada pada ibu, itu berkaitan dengan hak asuh anak yang memang diminta oleh Ririn dan belum ada dalam kesepakatan ya. Dan apa yang diminta oleh Ririn itu sesuai dengan ada dasar hukum yang jelas jelas ya, tercantum dalam undang-undang. Tadi sempat Ibu Riri bilang hari ini agenda kita saksi ya, pemeriksaan saksi. Kita hadirkan 2 orang saksi buat hari ini. Kalau boleh tahu siapa aja sih Bang? Ada dari pihak keluarga Mas Aldi, Yang cowok, satu lagi yang di rumah. Pengasuh merah. Asuh lah, yang kenceng bang ya. Ya, pengasuhnya anak-anak ya. Iya. Lihat ke depan bang. Apa kalau boleh tahu dari pihak keluarganya Mas Aldi? Gimana? Memberikan keterangan apa? Ya intinya mengenai kondisi keadaan rumah ya, tapi selebihnya saya nggak bisa sampaikan banyak karena mohon maaf sekali lagi buat teman-teman, karena saya pribadi sangat menghormati proses persidangan, tapi intinya menjelaskan masalah kondisi keadaan masing-masing dan disampaikan kepada majelis, dan nanti majelis yang akan melihat dan menilai keterangan-keterangan itu. Kurang lebih gitu sih. Berapa lama sih untuk yang ART ini sendiri bekerja sama dengan Ibu Ririn dan Mas Aldi? Kalau nggak salah tadi lumayan ya, sekitar
3 tahunan kali ya kurang lebih ya. Pokoknya sebelum anak yang ketiga itu lahir. Kurang lebih gitu teman-teman. Lebih menjelaskan keterangan cara Ya intinya gimana sih kalau intinya yang ART? karena menjelaskan kondisi keadaan di rumah aja. Kondisi keadaan di rumah seperti apa, yaitu dijelaskan sama mereka. Berarti mereka berdua sering khususnya ART melihat perselisihan atau apa? Ya itu yang menjadi bahasan di persidangan ya. Jadi ya poin intinya kalau dari saya, mereka menjelaskan keadaan yang ada. Bukan, sekali lagi ya saya garis bawahi, bukan menjelekkan atau menyudutkan masing-masing pihak, tapi hanya menjelaskan kondisi dan keadaan di rumah. Dari Aldi sendiri untuk dari sini masih ada komunikasi nggak sih? Iya, komunikasi masih ya, artinya untuk membahas mengenai anak-anak, karena mereka berdua sama-sama sepakat bahwa jangan sampai kasih sayang untuk anak-anak ini hilang ya. Jadi berusaha untuk memberikan kasih sayang yang cukup untuk anak-anak mereka. Bang, ini kan sudah tidak tinggal berumah, udah tinggal serumah, tapi untuk mengurus anak udah ada pembagiannya mungkin. Ya itu yang sekarang nanti mungkin masih terus dilakukan ya, masing-masing para pihak untuk membahas mengenai pengasuhan anak. Jadi tadi saksi dari Aldi aja ya Bang? Ya. Oke. Aldi sendiri gimana Bang sekarang Bang? Agenda selanjutnya dari pihak Ririn nanti akan menyampaikan bukti-bukti dan mungkin saksi juga, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Gimana Bang sekarang Bang? Agenda selanjutnya dari pihak Ririn nanti akan menyampaikan bukti-bukti dan mungkin saksi juga, nanti mungkin bisa dikonfirmasi. Bang ada pesan apa Aldi titip tadi dalam saksi ini? Nggak ada ya, pokoknya kita sampaikan sesuai dengan apa yang terjadi aja, nggak kita lebih-lebihkan, nggak kita kurang-kurang. Kenapa sampai detik ini Mas Adi tidak memberikan statement satu pun Bang? Ya artinya kita ingin menjaga, karena gini ya, masing-masing pihak ini kan sepakat untuk tidak ingin memperkeruh keadaan. Jadi kita ingin semuanya berjalan dengan tenang, artinya perpisahan ini jangan sampai ada keributan-keributan yang artinya jangan sampai air yang tenang jadi keruh lagi gitu. Kita menghindari itu. Jadi menghindari statement-statement yang akan berusaha sama. Karena biar semuanya berjalan baik gitu. Dari pihak Aldi ini mungkin ada nggak sih menuntut kayak hak asuhan dan sebagainya? Biar nanti pengadilan yang akan Kalau menilai tidak itu. salah menuntut wali ya Bang? Ya itu terkait itu saya serahkan semua ke pengadilan nanti. Kenapa menuntut wali Bang? Karena kan anak-anak masih di bawah. Ya itu biar antar mereka lah ya, kesepakatan mereka. Jadi biar itu nanti dibahas di persidangan. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Terima kasih.